Setelah setahun setengah belajar dari rumah, ribuan siswa di Jakarta mulai hari ini masuk sekolah lagi. Di Aroma Khas Siang, kami akan ajak kamu mencicipi Sparkling Dragon, minuman serba ungu yang kaya akan antioksidan. Siap dirilis akhir tahun ini, prequel film Kingsman rilis cuplikan terbarunya dengan segudang aksi seru berpadu humor yang segar. Halo, selamat siang sahabat RTV. Apa kabar kamu? Semoga baik-baik saja. Senang sekali kami kembali berjumpa di Lensa Indonesia Siang. Dan selain 3 informasi utama kami tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Rian Antono, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama sahabat RTV, gara-gara lokasi pernikahannya terendam banjir, pasangan pengantin berikut ini harus rela basah-basahan loh sahabat RTV. Namun bukannya panik atau bersedih, pasangan ini justru memanfaatkan banjir sebagai latar belakang foto pernikahannya. Hasilnya, wah foto-fotonya justru tampak keren dan unik loh. Aduh, gimana ya guys? Kalau H-1 acara nikahan, tahu-tahu kejadian kayak pasangan pengantin ini. Yap, kebanjiran. Wah, kalau aku mungkin udah stres ya. Ya, walaupun gak ngundang banyak tamu, tapi tetap aja kan guys, gimana nih ntar nasib foto-fotonya? Anti panik-panik club, pasangan pengantin dan fotografernya langsung mengubah konsep foto pernikahan. Yes, di tengah banjir. Foto di pelaminan mah udah biasa. Dan ini dia hasilnya guys. Wih, tetap kece ya. Konsepnya jadi kayak ala-ala di pantai gitu. Apalagi saat mengedit fotonya. Si fotografer mengubah warna air banjir jadi mirip air laut. Widih, keren. Nah, si fotografernya malah mengaku insecure soalnya masih belum jago banget motret karena masih banyak bocor-bocor hasilnya. Gak apa-apa Bang, tetap oke kok jadinya. Netizen pada tepok tangan sama ide canggih si fotografer. Tapi apa kabar perasaan yang nyewain bajunya ya? Dan apakah ini jawaban doa sang mantan? Ya, bisa jadi. Wah, unik sekali ya sahabat RTV. Kita ke informasi selanjutnya, banyak alasan seseorang tidak mau divaksin. Salah satunya takut jarum suntik. Hal ini yang dialami seorang pria di Jawa Tengah. Saking takutnya disuntik, pria tersebut sampai memeluk erat polisi. Netizen dibuat geli dengan tingkah si pria yang lengannya penuh tato ini.
Masnya satu ini kelihatan ketakutan banget ya guys. Udah kayak mau diterkam binatang buas. Rar. Padahal si masnya cuma mau disuntik vaksin. Saking takutnya sama jarum suntik, masnya sampai nempel-nempel meluk Pak Polisi. Tapi ada satu yang bikin netizen gagal fokus. Nih, lihat guys. Tangan si mas bertato. Hal ini pun jadi pertanyaan netizen. Lah, waktu itu pas ditato pakai apa yo mas? Pakai krayon kali ya? Akhirnya si mas pun berhasil melawan rasa takutnya. Alhamdulillah ya mas, nggak sakit kan? Selain bertanya proses tato si masnya, banyak juga netizen yang positive thinking. Oh mungkin itu tato tempelan hadiah jajanan warung. Baik. Ya, sahabat RTV, mulai hari ini 610 sekolah di Jakarta kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka ini dilakukan secara terbatas dengan syarat hanya 50% siswa yang boleh masuk, sementara sisanya tetap sekolah daring dari rumah. Lalu bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Berikut kami hadirkan laporan Valencia Triksi dari SDN 02 Menteng, Jakarta Pusat. Hari pertama pembelajaran tatap muka berlangsung di SDN Menteng 2 Jakarta ini terpantau kondusif sejak pagi tadi. Hari ini terdapat 5 kelas yang melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu untuk siswa-siswi kelas 1 dan juga kelas 4. Nah, memang sesuai dengan aturan pemerintah, kapasitasnya ini juga dibatasi, yaitu hanya 50% saja, sehingga per kelasnya hanya terdapat 16 murid yang melakukan belajar tatap muka. Sedangkan untuk sisanya tetap melakukan pembelajaran dari rumah secara daring atau virtual. Dan untuk jadwal sekolah ini juga memang tidak setiap hari dilakukan pembelajaran tatap muka, yaitu hanya hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat, di mana Senin untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, hari Rabu untuk kelas 2 dan juga kelas 5, sedangkan hari Jumat untuk kelas 3 dan juga kelas 6 SD. Dan untuk jam waktu belajar ini juga dibatasi, di mana untuk kelas 1 dan juga kelas 2 hanya belajar 2 jam saja, untuk kelas 3 sampai kelas 6 ini melakukan pembelajaran selama 3 jam. Dan memang disebutkan sekolah tidak memberikan waktu istirahat karena untuk meminimalisir adanya pengendoran atau kendornya penerapan protokol kesehatan, terutama bagi anak-anak sekolah dasar. Dan untuk pembagian dari siswa-siswi ini tadi disebutkan memang pembagiannya ini adalah sesuai dengan nomor urut absen, sehingga pada minggu ini untuk siswa-siswi dengan nomor urut absen 1 sampai 16 ini melakukan pembelajaran, kemudian minggu depan untuk siswa-siswi dengan nomor urut absen 17 sampai dengan 32, begitu seterusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa satu orang siswa ini mendapatkan jadwal 2 minggu sekali melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan memang untuk keputusan dari orang tua ini juga dipertimbangkan sekali oleh sekolah, karena sekolah tidak memaksakan anak-anaknya untuk harus belajar dari sekolah. Dan sekolah juga memberikan rasa aman dengan memastikan bahwa pengajar yang datang ke sekolah yang memberikan pengajaran ini sudah divaksin atau mendapatkan vaksin, sehingga ketika pembelajaran tatap muka ini berlangsung di masa pandemi, semuanya tetap dapat merasa aman dan juga kondusif. Dari Jakarta, Valencia Triksi, Gilang Rahmat, RTV. Masih dari Jakarta, sahabat RTV, hari pertama sekolah tatap muka di SDN Sunter Agung 13 pagi Jakarta Utara juga hanya diikuti oleh separuh siswa. Untuk memastikan siswa aman selama belajar di sekolah, ruang kelas disterilkan sebelum siswa masuk. Hari ini siswa-siswi di SD Negeri Sunter Agung 13 pagi memulai kembali pembelajaran tatap muka. Hanya 2 kelas saja yang akan dibuka setiap harinya dengan masing-masing kapasitas 50% dari jumlah siswa setiap kelas. Sementara 50% siswa lainnya tetap menjalani pembelajaran jarak jauh. Pihak sekolah pun selalu mengawasi protokol kesehatan terhadap para siswanya selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah kami ini termasuk dalam kategori 610 sekolah yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk siap membuka PTM terbatas mulai tanggal 30 Agustus dengan metode blended learning atau belajar campuran, di mana untuk hari ini, untuk hari Senin, kami mempunyai jadwal kelas 1 dan kelas 4. Untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 usai PTM, lingkungan sekolah termasuk ruangan kelas akan selalu disemprot disinfektan sebelum digunakan oleh siswa pada hari selanjutnya. Tidak hanya itu, durasi belajar pun hanya berlangsung selama 105 menit atau sekitar 1 jam 45 menit. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Tak hanya di Jakarta, sahabat RTV, pembelajaran tatap muka juga mulai diterapkan di kota Cilegon, Banten. Protokol kesehatan dilakukan dengan mengatur jarak antar bangku siswa. Beginilah suasana uji coba kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dasar di kota Cilegon, Banten, yang kembali dilaksanakan usai wilayah ini dinyatakan turun level pada pelaksanaan PPKM. Tampak sejumlah peserta didik antusias mengikuti pelajaran yang disampaikan para guru dengan bangku antar siswa di kelas yang sudah dibuat berjarak. Kegiatan pembelajaran tatap muka ini rupanya sudah dinantikan para siswa yang 1 tahun ini harus sekolah daring karena pandemi. Senangnya kenapa? Belajar bareng. Bisa ketemu teman juga. Emang di rumah kenapa? Di rumah nggak enak. Proses pembelajaran tatap muka ini juga dilakukan secara terbatas dengan waktu belajar yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Kapasitas siswa per kelas pun dibatasi hanya 50% saja. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan polanya yaitu kita hanya 50%. Itu pun kedatangannya kita atur, misalkan kelas 1, 2, 3 dari jam 6:30, nanti untuk selanjutnya kelas yang tinggi. Sementara dalam pelaksanaan sekolah tatap muka, pihak sekolah tetap mengawasi anak didiknya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan memberikan opsi bagi wali murid apabila masih khawatir dengan kondisi COVID-19 untuk tetap melakukan belajar daring di rumah masing-masing. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Dan sahabat RTV, usai jeda nanti kami akan ajak kamu mencicipi segarnya Sparkling Dragon, minuman serba ungu yang kaya akan antioksidan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Ya, sahabat RTV, kali ini Aroma Khas Siang akan mengajak kamu untuk membuat minuman segar yang juga sehat. Namanya Sparkling Dragon. Minuman serba ungu ini dibuat dari buah naga dan bunga telang yang kaya akan antioksidan sehingga baik untuk mencegah kanker. Sobat RTV, wah ini ada buah naga nih. Kayaknya siang-siang gini bikin minuman segar dengan bahan utama buah naga asik kayaknya nih. Tapi kalau justru udah biasa, apa ya? Oh ya, saya ada ide. Gimana kalau kita bikin Sparkling Dragon? Kayaknya seru banget nih. Langsung kita buat. Seperti ini nih sahabat, minuman segar yang mau saya buat. Namanya Sparkling Dragon. Sesuai dengan namanya, bahan utama minuman ini menggunakan buah naga yang ditambah dengan sedikit minuman bersoda. Pasti seger banget nih. Cara buat minuman ini juga mudah banget loh sahabat. Langsung aja yuk kita buat. Pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Ada buah naga, lemon, teh bunga telang yang sudah direbus, dan air soda. Sekarang kita potong buah naganya dengan ukuran kotak-kotak seperti ini. Setelah itu masukkan buah naga yang sudah dipotong ke dalam gelas. Saya menggunakan buah naga cukup banyak nih sahabat, biar makin nikmat. Lalu haluskan buah naga menggunakan sendok agar mudah diminum saat sudah jadi nanti. Sekarang potong lemon menjadi 2 bagian untuk dicampurkan ke dalam gelas. Tambahkan es batu dan beri potongan lemon tadi agar sedikit ada rasa asamnya. Tuang minuman bersoda sesuai selera. Terakhir, tambah air rebusan teh bunga telang. Nah, sudah jadi deh. Gimana? Beneran mudah kan buatnya? Perpaduan warnanya juga cantik ya sahabat. Minuman ini bisa juga nih kamu sajikan kalau ada tamu di rumah. Rasanya seger banget dan buah naganya ini berasa banget, ada sensasi sodanya nih sedikit. Dan tadi saya juga menggunakan teh bunga telang, ini banyak manfaatnya loh sahabat. Salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan ini pas banget kan dikonsumsi di saat pandemi seperti ini. Gimana? Tertarik mencobanya di rumah? Dari Jakarta, Stefani Deversta, Gilang Rahmat, Alexander Feba, RTV. Siap dirilis akhir tahun ini, prequel film Kingsman bocorkan cuplikan terbarunya dengan segudang aksi seru berpadu humor yang segar. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Peredaran narkoba semakin marak. Saksikan detik-detik polisi menemukan narkoba siap edar di pelindung telepon genggam. Dua, lihat, lapor, lacak. Bersama saya, Felicia Wu. Buat sahabat pencinta Kingsman, siap-siap prequel film Kingsman akan segera tayang akhir tahun ini. Cuplikan terbarunya, film ini membocorkan segudang aksi seru sekaligus kocak dari agen rahasia dan petualangan mereka di era Perang Dunia Pertama. Tahun ini, salah satu film yang paling ditunggu oleh para pecintanya yakni The Kingsman Movie. Setelah sukses dengan seri pertama dan kedua, kali ini film The Kingsman bakal angkat sisi lain dari awal berdirinya agen rahasia tersebut. Diadaptasi dari serial buku komik Kingsman karya Dave Gibbons dan Mark Millar, film ini berfokus pada kisah Duke of Oxford dan Conrad. Perbuatan yang dilakukan tokoh antagonis Grigory Rasputin buat semua kejahatan menyebar sampai ke pelosok negeri. Alur cerita film ini makin seru karena lebih banyak menyisipkan adegan aksi hingga pertempuran sengit era Perang Dunia Pertama. Diperankan oleh para pemain hebat yakni Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Ray Evans, dan Harris Dickinson. Film The Kingsman akan buat sahabat takjub. Segi sinematografi dan sudut pandang kamera di film ini makin keren. Buat sahabat yang penasaran, kamu bisa saksikan film The Kingsman tanggal 22 Desember mendatang. Dari dunia film kita ke dunia musik, sahabat RTV. Lagi dan lagi, boy group Korea Selatan TXT menunjukkan taringnya dengan kembali masuk dalam chart Billboard Top 200 album. Tidak hanya sekedar masuk ke jajaran bergengsi, tapi albumnya The Chaos Chapter Fight or Escape langsung menduduki peringkat 8 album terpopuler di Amerika Serikat. Tomorrow X Together kembali merangsek masuk ke dalam jajaran album terpopuler di Amerika Serikat. Berdasarkan pengumuman Billboard tanggal 29 Agustus, album The Chaos Chapter Fight or Escape menduduki peringkat ke-8 di Billboard Top 200 Album. Wah, sepertinya TXT mau mengulang kesuksesan album The Chaos Chapter Britney yang sebelumnya mampu bertengger di peringkat kelima selama 9 minggu berturut-turut. Bahkan capaian tersebut menjadikannya album K-pop terlama yang berada di tangga musik Billboard dalam setahun terakhir. Berdasarkan data per 26 Agustus kemarin, penjualan album The Chaos Chapter Fight or Escape meroket 667% atau mencapai 47.000 unit. Keren! Selain itu, Subin dan kawan-kawan ini ternyata juga mengukir sejarah di Billboard 200 loh sahabat RTV. Mereka menjadi 3 di antara artis-artis Korea yang mampu bertahan di peringkat 10 besar Billboard 200 selama lebih dari sepekan. Mantul deh!
Ya demikian Lensa Indonesia siang kali ini, dan ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Dan saya Rian Atono, terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa.